Apa downline kamu, member yang melalui kamu berapa di Malang? Kurang tahu dan saya ini ada di sistem semua. Saya nggak total tapi total Satu 7.000-an. Berarti kan luar negeri sama yang di bawah kamu, lainnya kamu berarti kan sistemnya sama dengan MLM juga kan? Mereka incas ikut, otomatis kan kamu dapat profitnya kan? enggak, profitnya enggak. Komisi yang tadi yang per 1.000? Ya, rebitnya dia kan bersama komisi redaksi sama komisi dan penjualan kepada member, pada masyarakat yang ingin deposit ini akan dimainkan trading dengan trading luar negeri. Tapi ternyata Lego marketnya memang menggunakan luar negeri, tapi forex yang ternyata digunakan oleh operator yang dalam negeri, sehingga chart yang mereka mainkan, algoritma yang mereka mainkan ini mainkan sendiri, sehingga mereka memilih request kepada siapa saja yang bisa di withdraw. Jadi tidak by system. Contoh misalnya, kalau kita melihat kita memiliki suatu ATM, kita masukin ke dalam mesin ATM, kita cek saldo, kita tarik uang tunai, itu akan keluar berwujud uang tunai. Kalau ini hanya angka yang ada di layar, jadi berapa member yang depositokan akan diputar sendiri melalui web mereka, melalui tim IT mereka. Ini akan keluar berapa digit algoritma dan chart tersebut, sehingga misalnya 100 juta akan menjadi bisa dapat keuntungan 1,5 miliar. Tetapi 1,5 miliar bisa nggak dicairkan? Nah, itu yang selalu mungkin masyarakat masih merasa bahwa kegiatan robot trading ATG ini memberikan dampak hasil yang besar. Sekali lagi kami sampaikan bahwa itu murni penipuan dan penggelapan. Dari modal yang rekan-rekan saudara setorkan, ini tidak dipergunakan kepada trading yang benar. Kenapa? Karena perizinan dari Bapepti tidak pernah dikeluarkan. Bentar ya, biar sekalian nanti dijelasin kasat skema permainan ATG robot trading ini seperti apa, biar masyarakat itu tahu sebenarnya. Para bukti dan nggak kelihatan pas di belakangnya. Oke. Senyum bang. Senyum bang. TSK-nya nggak kelihatan. Perkembangan kasus robot trading Auto Trade Gold yang berdasarkan laporan polisi LP B447 9 Romawi 2022 SPKT Polresta Malang Kota Polda Jawa Timur tanggal 23 September 2022, di mana atas pelapor Muhammad Yusuf. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan selama 2 bulan, sehingga kami mengalihkan status leading menjadi sidik dengan memeriksa beberapa saksi termasuk ahli informatika dari Kementerian Perdagangan, Bapepti, kantor pos dan perbankan, sehingga kami menetapkan satu orang tersangka. Yang pertama adalah saudara Dinar Wahyu Septian Divrik alias Wahyu Kenzo, dan pada tanggal 11 Maret 2023 melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Raymond Enovan. Setelah melakukan pemeriksaan sebagai saksi,
dengan melakukan gelar perkara peningkatan status menjadi tersangka. Setelah pemeriksaan tersangka dilakukan penahanan. Nah, kami juga menerapkan pasal 55 KUHP 115 Junto 65 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 106 Junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 perdagangan, pasal 45 Junto pasal 28 Undang-Undang tentang 19 2016 perubahan 11 2008 tentang Undang-Undang ITE, 378 KUHP, 372 dan pasal 34 Undang-Undang 8 2010 tentang TPPU. Dalam perkara ini Raymond Enovan ini merupakan berperan sebagai salah satu tim dari ATG. Yang bersangkutan berposisi sebagai founder ataupun yang berada satu klik di bawah saudara Wahyu Kenzo. Tugas yang bersangkutan adalah merekrut member, memberikan presentasi kepada para korban dan mencari jaringan. Yang bersangkutan mendapatkan keuntungan dari rebate. Rebate ini adalah keuntungan yang mendapatkan dari upline ketika robot melakukan transaksi, baik itu menang ataupun kalah. Setiap founder mendapatkan keuntungan sebesar Rp100 dari setiap transaksi, dari setiap kali online member melakukan deposit. Nah, kalau kita hitung selama 2 tahun berjalan, termasuk berapa member yang direkrut, yang transaksi itu mendapatkan profit ataupun komisi kepada yang bersangkutan. Dalam perkara ini kami mengamankan barang bukti ada tabungan BCA, handphone yang bersangkutan serta satu unit laptop yang masih kami lakukan analisis. Termasuk kami juga untuk pengembangan aset dari keterangan yang bersangkutan selama 2 tahun mulai dari deposit sampai dengan withdraw dan keuntungan yang diperoleh sebesar 10 miliar. Menjelaskan terkait dari trading auto trade di mana menurut pemaparan selama ini atau presentasi selama ini bahwa member itu masuk ke Pantera Trade yang digunakan untuk registrasi akun deposit dan withdraw dikelola dengan yang dikelola oleh manajemen ATG. Kemudian setelah mereka login, kemudian mereka diarahkan untuk membeli produk di PT Pansaka yang berupa minuman nutrisi, di mana karena saat itu robot tersebut belum mempunyai izin dari Kemendak, akhirnya robot itu dibandingkan dengan produk tersebut, dalam artian sebagai bonus dari pembelian produk tersebut. Setelah membeli produk tersebut, mengaktifkan voucher yang diberikan robot tadi menggunakan ATG 5.0 dan dikelola manajemen ATG. Kemudian setelah aktif akun Pantera Trade-nya, uang tersebut masuk ke broker yang dikelola luar negeri, Lego Market LLC, dan kemudian masuk ke RBG Limited, liquid provider yang dikelola luar negeri. Itu adalah dari atau alibi dari Wahyu Kenzo dalam melakukan proses ini. Tetapi pada faktanya bahwa member yang masuk dari Pantera Trade tadi dari awal adalah dikelola oleh pihak ATG. Kemudian setelah masuk Pansaka pun masih dikelola pihak ATG. Setelah itu begitu sudah aktif dan dimasukkan ke Lego Market dan ke FBG luar negeri, ternyata pada kenyataannya itu dikelola juga oleh pihak Wahyu Kenzo atau ATG. Jadi tidak dikelola di luar negeri. Jadi dalam hal ini tidak ada transaksi keuangan atas trading tersebut karena hanya cap yang tetap berjalan di liquid provider dengan robot membaca cap tersebut karena Wahyu Kenzo masih membayar sewa server hingga sampai akhirnya tanggal 26 Januari 2023 server tersebut mati karena Wahyu Kenzo tidak mampu membayar sewa server tersebut. Menurut keterangan dari Wahyu Kenzo juga bahwa uang para member diputar sendiri oleh Wahyu Kenzo, mengingat broker dan liquid provider dikelola sendiri oleh pihak ATG.
Kemudian uang dari member sendiri alurnya adalah masuk ke Pantera Trade melalui deposit rekening atas nama Desi Dwiasti Widianti, kemudian masuk ke OI Indonesia PT Dompet Harapan Bangsa, dan uang tersebut dibayarkan ke member lain untuk withdraw. Dalam hal ini uang deposit dari member dibayarkan untuk member kembali, kemudian dibagikan kepada rebate untuk founder, MIB, dan lain-lain di bawahnya. Kemudian diberikan aset pribadi oleh Wahyu Kenzo, dimainkan untuk trading forex tetapi atas nama akun pribadi yang bersangkutan, dan dibagikan kepada karyawan ATG lainnya. Dan untuk yang masuk melalui Pantera Trade deposit lewat kripto, diberikan kripto oleh Wahyu Kenzo sendiri dan di trading sendiri oleh yang bersangkutan atas nama pribadi. Kemudian bahwa Wahyu Kenzo mengaku mendapat keuntungan yang didapatkan diambil dari selisih rate atau rebate dari setiap transaksi para member, di mana keuntungan tersebut berjumlah Rp1.000 per $1, dan setiap member melakukan transaksi deposit. Dalam hal ini Wahyu Kenzo dari 1.000 tersebut mendapat Rp150 per transaksi, sedangkan founder atas nama Raymond mendapat Rp100 per transaksi. Sehingga sebenarnya alur uang ini jadi yang dimaksud untuk dikelola di luar negeri ternyata dikelola oleh Wahyu Kenzo sendiri di dalam negeri. Sehingga untuk pembayaran withdraw pun bukan dari keuntungan tetapi dari uang member yang masuk kemudian dibayarkan kembali untuk withdraw. Dari hasil pemeriksaan tambahan terhadap Wahyu Kenzo, ada beberapa unit sport car ataupun mobil-mobil mewah dan jam tangan mewah yang sudah digadaikan dan dijual kepada seseorang. Kami akan melakukan pemanggilan terhadap orang tersebut dengan inisial FS dan saudara RS yang ini memiliki suatu showroom ataupun tempat penjualan kendaraan mobil mewah, dan ini akan kita lakukan pemeriksaan undangan pemeriksaan di hari Senin depan.